Oke, selamat pagi. Gimana kabarnya? Ayo kita jalan pagi lagi. Kemarin aku sempat cerita sama dirimu ya tentang kecelakaan pesawat. Terus kemudian sambil cerita tentang soal si Annette Hersken yang seorang wanita yang selamat dari kecelakaan pesawat di Vietnam. Nah, aku pengen cerita itu lagi deh sama dirimu hari ini sambil jalan pagi karena menurutku ceritanya itu bagus banget. Oh ya, BTW, lupa belum check in ibaratnya. Sekarang jam bentar. Sekarang jam 6.35, kelihatan nggak ya? Jam 6.35 20 Januari 2026. Cuacanya cukup cerah. Semalam hujan, tapi pagi ini cerah. Dan lihat deh, sungai, selokan-selokan yang airnya bening. Wow. Mbak. Oh, rumahnya sini. Jadi semalam hujan, pagi ini cerah. Dan kalau kemarin aku jalan pagi sekitar jam 7-an, itu sudah cukup panas. Matahari cukup terik, tapi kali ini pagi ini menurutku sangat sedengan, sangat pas lah. Setengah 7 jalan pagi, tidak terlalu panas, tapi kena sinar matahari juga. Dan tapi ini tergantung sama cuaca juga. Soalnya kalau misalnya setengah 7 yang kemarin-kemarin itu tuh masih mendung, tapi ini udah di atas. Aku jadi inget ini kalau misalnya di gunung, ya lagi summit attack gitu ya, kita yang selalu berpikir kalau misalnya jam 5 atau setengah 6 itu matahari belum naik ke atas. Tapi kalau di gunung itu jam setengah 6 itu tuh udah kelihatan mataharinya itu cukup tinggi. Apalagi jam setengah 7, apalagi jam 7 itu udah kelihatan tinggi sekali. Tapi kalau misalnya aku di rumah di dataran rendah gitu ya, aku sering lihat kalau sekitar jam 7, setengah 7 itu kayak matahari itu masih di bawah gitu loh. Itu yang aku alami sih kalau misalnya lagi summit attack, lagi di gunung, lagi camping. Setengah 6 di gunung dan setengah 6 di dataran rendah itu beda. Kamu pernah ngalamin kayak gitu juga nggak? Karena itu yang aku alamin. Oh, bentar. Tadi ngomongin kecelakaan pesawat ya. Kenapa jadi gunung malah ngalur ngidul? Ya udah, ya namanya juga jalan santai, namanya juga jalan pagi sambil ngobrol kayak gini. Jadi kemarin aku sempat membahas si Annette Hersken ini ya, yang dia adalah seorang penyintas, survivor dari kecelakaan pesawat. Kemarin aku membahas tentang bagaimana dia bisa selamat dengan luka yang sebegitu parahnya. 12 tulangnya patah, kemudian paru-parunya bocor, rahangnya geser, dan bertahan selama 8 hari di hutan belantara sambil menunggu SAR. Itu dengan cara seterusnya hanya dengan meminum air saja. Semua orang mati, dia hanya satu-satunya dari sekitar 20-an orang, hanya dia satu-satunya yang selamat. Semua meninggal. Sungguh sebuah keajaiban. Mungkin kamu berpikir ya, kok bisa 8 hari untuk evakuasi. Nah, kemarin aku sempat cerita tapi itu belum lengkap. Kenapa bisa sampai 8 hari? Karena ada cerita yang memilukan juga di situ. Ada helikopter dari kayak Basarnas Vietnamnya itulah ya. Itu niatnya juga ingin mencari korban pesawat itu. Bentar, ini
tanahnya tegalannya bapak kemarin yang mau ditanami kacang tanah. Kamu kemarin kalau misalnya ikut jalan aku pasti tahu bapaknya itu yang kemarin ya. Nah, helikopter Basarnasnya itu kan niatnya kayak mencari itu ya, mencari pesawat yang jatuh. Tapi naas, justru helikopter yang berisi 8 orang itu mengalami kecelakaan juga, dan mereka semua yang ada di situ meninggal. Jadi kayak Basarnasnya itu. Jadi aku sangat respect lah dengan Basarnas, sangat respect dengan, maksudnya Basarnas itu SAR lah ya, tim penyelamat lah. Aku nggak tahu kan nyebutnya kalau di luar negeri itu apa. Terutama kalau misalnya di Indonesia ya, Basarnas yang kemarin nyelamatin di pesawat yang ada di Sulawesi itu juga pasti usahanya sangat ekstra, perjuangannya sangat berat. Kita lihat sungai dulu ya. Hihi. Relaxing. ASMR sungai mengalir. Jadi kayak perjuangannya sangat berat. Pak. Kalau lewat situ kan jalannya sempit ya, jadi emang harus klakson. Bapaknya itu bener tuh, takutnya di situ juga nanti akan ada orang, nanti tabrakan di tengah, kan nggak lucu. Oke. Anyway, tadi sampai, oh ya, perjuangan Basarnas dalam menyelamatkan korban itu juga butuh perjuangan. Itu ibaratnya butuh sebuah dedikasi, dan ya menghadapi medan yang berat juga ada peluang nyawa mereka juga dipertaruhkan kan. Terus kemudian kemarin juga ada yang menyelamatkan pendaki selamat. Oh ya, kemarin aku sempat cerita ya, pendaki Gunung Slamet yang hilang sejak 27 atau 28 Desember tahun 2025 itu akhirnya ketemu. Alhamdulillah, meskipun ya nggak selamat, tapi perjuangan relawan Basarnas yang mencari itu akhirnya membuahkan hasil. Setelah lebih dari 2 minggu, udah mau 3 minggu, akhirnya membuahkan hasil. Itu juga perlu dedikasi pengorbanan kan. Jadi kalau misalnya kemarin waktu rame-rame pendaki berhasil yang jatuh di Rinjani, terus ngata-ngatain Basarnas kurang kompeten mumpuni, itu kasihan sih Basarnasnya menurutku. Pasti mereka juga udah mengorbankan segala waktu, mengorbankan segala upaya. Coba tadi ada dogi di situ. Iya, doginya malu-malu. Kalau ikut aku terus pasti lihat dogi inilah. Hey dogi, hey, mana temanmu? Cuman satu aja. Hey, jangan kabur, dogi. Kamu lihat gak di kamera, kelihatan gak sih doginya itu? Hey. Oke, jadi tadi aku ngomongin Basarnas, terus bentar, aku inget-inget dulu ya, sabar, mohon maaf. Oh ya, ini tadi, kenapa butuh 8 hari untuk menyelamatkan Annette Hefsken yang ada di pegunungan Vietnam? Ya karena tadi Basarnas Vietnamnya itu mengalami kecelakaan helikopternya, jadi kayak menambah korban juga di situ. Kasihan kan. Terus yang aku tertarik adalah mengulik bagaimana kehidupan Annette Hefsken setelah kecelakaan itu, setelah dia sembuh dari kondisi fisik dan sembuh dari traumanya. Sembuh dari kondisi fisik mungkin itu bisa dibilang kayak bisa diusahakan lah, secara medis bisa. Tapi yang cukup sulit adalah sembuh dari traumanya. Nah ini kan kejadian yang traumatis ya,
Bayangin aja kalau misalnya kamu kecelakaan pesawat, terus semua organ, semua tulangmu, kebanyakan tulangmu itu patah, organmu, paru-paru itu kolaps, dan kamu sendirian di tengah hutan, sendirian di hutan belantara dengan ancaman mungkin ada harimau datang, mungkin ada gajah datang, terus kemudian belum lagi ada ular, dan selama 8 hari kamu cuma bisa survive dengan air hujan. Karena kalau misalnya kamu makan, kamu nggak tahu apakah kamu doyan makan atau enggak, karena kondisi badanmu seperti itu. Satu-satunya cara adalah dengan survive dengan air hujan tadi. Bayangin aja, dan itu kan kejadian yang traumatis. Bagaimana dampaknya kehidupan Annette Havisken ke depannya. Nah, setelah dia jalan-jalan, setelah dia keluar dari hutan tersebut, dia menjalani perawatan di rumah sakit Vietnam terlebih dahulu untuk merawat kakinya yang kemarin aku cerita sempat luka besar sampai kelihatan tulangnya. Kemudian ya pada akhirnya paru-parunya juga pada akhirnya dipompa kembali. Aku juga baru tahu ya dari kisah Annette Havisken ini, kalau paru-paru kolaps ternyata masih bisa ibaratnya dipompa kembali. Nah, aku nggak tahu ya dampaknya itu gimana ke depannya, tapi yang jelas kemudian ketika aku lihat dia podcast pada tahun 2025, itu ya bener-bener kayak orang normal biasa, orang sehat biasa gitu. Jadi nggak ada yang berpengaruh pada penampilannya. Tulang-tulangnya juga, rahangnya juga bagus. Ya kayak bukan orang yang pernah mengalami kejadian kecelakaan yang berat, traumatis itulah. Traumatis maksudnya, kalau misalnya traumatis itu yang ada di dalam kepala ya. Nah, itu kan yang dia butuh waktu bertahun-tahun untuk menghilangkan traumanya itu. Sampai pertama dia trauma kecelakaan, kemudian dia trauma ditinggalkan oleh pasangannya, ditinggal mati oleh pasangannya melalui kejadian yang tragis seperti itu, hingga sampai akhirnya pemakaman tunangannya si William yang meninggal di pesawat itu juga. Itu tuh menjadi kayak sebuah pernikahan tapi dalam bentuk pemakaman. Pokoknya sedih lah. Aku dengar juga yang pesawat yang jatuh. Aku dengar pesawat yang jatuh di Sulawesi itu juga ada pramugari yang mau menikah kan. Tuh makanya kemarin aku ingat kejadian ini. Ingat dengan cerita si Annette Havisken ini. Dan dia juga setelah mengalami kejadian itu sempat tidak mau menikah lagi karena dia merasa pasangannya, tunangannya yang udah cocok dengan dirinya itu udah meninggalkan, udah ya pokoknya dia cinta banget lah dengan William itu. Nah, waktu itu usia dia 31 tahun ya, bisa dibilang udah usia matang untuk menikah. Tapi waktu akan menyembuhkan itu semua, karena dia juga punya seorang teman dekat juga yang bernama James, yang dia itu ketika kecelakaan pesawat itu terjadi, semua keluarga dari Annette itu sudah mengatakan bahwa udahlah, Annette sudah meninggal. Udah berhari-hari nggak ada kabar. Udah menyiapkan pemakaman juga. Tapi James, sahabat si Annette ini, itu menolak tentang kabar tersebut, menolak bahwa Annette udah meninggal. Jadi dia terbang ke Vietnam. Dia juga ikut mencari si Annette tadi. Nah, mungkin ya karena memang pada dasarnya udah sahabat deket juga, akhirnya si Annette tadi setelah beberapa tahun setelah kecelakaan itu, Annette menikah dengan James. Dan mungkin dengan pernikahan itu, traumanya
itu bisa sembuh dengan seorang yang dicintainya. Nah kemudian ini yang lebih ceritanya menarik lagi ya. Sorry kalau misalnya ngos-ngosan ya, ini jalannya nanjak coy. Lihat. Kamu kalau misalnya sering nemenin aku pasti juga apalah daerah sini. Nah, setelah mereka menikah, mereka pun juga punya anak, 2 anak. Terus salah satu anaknya itu mengidap autis. Tapi dari peristiwa pengalaman kecelakaan tadi, si Anet merasa bahwa kondisi anaknya itu adalah sebuah hal yang seharusnya tidak menjadikan beban bagi dirinya. Dengan cara menerima bahwa kondisinya memang seperti itu, bagaimana dia bisa menerima keadaannya setelah kecelakaan? Bagaimana juga dia bisa menerima kondisi anaknya? Gila gak tuh? Jadi kayak kejadian traumatis, kejadian yang mengerikan seperti kecelakaan pesawat tadi, itu bener-bener kayak menurutku ya blessing in disguise ya. Kalau selamat ya, seperti si Anet tadi, kayak misalnya dia mengalami sebuah kalau misalnya di dalam sebuah kehidupan dia mengalami sebuah kejadian gak enak, kejadian yang gak menyenangkan, dia pasti ingat dengan momen ketika di pesawat tadi, ketika dia selama 8 hari di tengah hutan kecelakaan pesawat. Pasti dia akan berpikir, ini gak ada apa-apanya dengan kejadian kecelakaan pesawat gitu ya. Jadi kayak itu yang menurutku sangat menarik kisahnya untuk diceritakan berulang kali. Bahkan menurutku ya, meskipun dia diceritakan di situ dia bukan seorang motivational speaker, bukan seorang orang yang kayak coach yang memberikan insight, memberikan semangat untuk orang-orang untuk lebih bersyukur dan lain-lain, bukan seorang pemuka agama. Tapi menurutku si Anet ini pantas sih, karena dia udah mengalami sebuah kejadian yang tidak banyak orang bisa alami. Karena fatality rate-nya itu kalau kecelakaan pesawat tuh memang udah pas tinggi sih. Di balik efisiennya pesawat, di balik kecepatannya pesawat, pasti ada harga yang harus dibayar, fatality-nya juga. Terus bentar, kita udah sampai sini ya. Udah sampai ke checkpoint. Aku masih ngos-ngosan ya di tanjakan itu, berarti aku tidak boleh menambah kilometer lagi. Aku atur nafas terlebih dahulu ya. Aduh, seger banget, enak banget suasana pagi kali ini. Kamu dengar suara burung, kicau burung, suara hening seperti ini, suara jangkrik. Apakah terdengar sampai di kamera, di video? Ini mungkin suasana yang dialami oleh Anet Hersken di tengah hutan. Tidak ada siapa-siapa, sepi seperti ini, hanya suara kicau burung, suara jangkrik. Tapi dengan kondisi tubuhnya yang kepayan, kondisi tubuhnya yang luka parah, tapi dengan keindahan seperti ini, keindahan alam seperti ini, pada akhirnya itulah yang menguatkan dirinya. Wow. Itulah cerita yang pengen aku
bagikan pada dirimu sambil jalan pagi kayak gini. Bagus banget. Aku menurutku ini keren sih. Diceritain berulang kali itu tetap keren itu. Oh ya, kemarin aku sempat ngomong kalau si Anet ini punya klaustrofobia ya. Jadi sebelum dia naik pesawat itu, dia itu kan udah kayak menolak ya, karena pesawatnya sempit, kecil. Nah, karena dia juga punya klaustrofobia tadi. Aku baru tahu, kalau klaustrofobia itu adalah fobia terhadap ruangan sempit. Nah, awalnya dia menolak ya, tapi karena bujukan dari tunangannya untuk naik pesawat itu, akhirnya kejadian itu terjadi. Mungkin aja ya, aku nggak tahu ya apa yang dia yang dipikirkan Anet tuh. Pasti juga dia ada nggak ya rasa penyesalan dia ketika dia kecelakaan, ketika di hari kecelakaan itu. Apa dia berpikir, tahu gitu aku nolak aja ya tadi ajakan si tunangannya. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin karena saking sakitnya dia, nggak tahu, di situ nggak diceritakan juga ya apakah dia menyesal dengan keputusannya untuk ikut naik pesawat atau enggak gitu. Karena kalau berdasarkan pengalamanku ya, aku belum pernah ya ngalamin kejadian near death experience yang se ekstrim itu. Tapi kalau kecelakaan, kayak kecelakaan motor, kemudian pernah ditabrak mobil juga. Waktu kecil aku pernah ditabrak mobil. Tapi kalau waktu kecil, waktu SD itu, aku nggak ada rasa penyesalan atau gimana. Mungkin karena belum mikir ya, belum jalan logikanya. Karena waktu itu aku cuman main bola, tapi main bolanya memang di jalan raya sih. Itu bodohnya anak sih itu. Untungnya yang nabrak aku itu ini, hei ayam. Yang nabrak aku itu mobilnya pelan itu loh. Terus kemudian waktu SMA pernah juga aku nabrak orang naik sepeda. Nah, itulah yang pengen aku ceritakan, dimana aku itu juga merasa penyesalan. Karena waktu itu aku ingat kelas 2 SMA, aku mengindahkan perintah orang tua. Bukan perintah sih, aku mengindahkan nasihat orang tua. Bukan nasihat, apa lagi ya, himbauan orang tua. Aku mengindahkan himbauan orang tua untuk jangan pulang terlalu malam. Nah, waktu itu ceritanya setelah aku pramuka, seharusnya aku kan disuruh pulang aja ya, karena pramuka itu sampai jam 5 atau jam setengah 5 waktu itu kan udah sore banget ya. Nah, aku disuruh pulang sebenarnya. Kalau habis pramuka langsung pulang aja, jangan sampai malam-malam, apalagi sampai maghrib gitu ya. Tapi waktu itu aku mengindahkan himbauan itu. Aku justru main warnet, karena waktu itu aku lagi getol-getolnya ngisi game apa waktu itu ya, pokoknya aku itu download game gitu pokoknya. Nah, aku di warnet itu sampai 2 jam. Dari jam 5 sampai, enggak sampai 2 jam sih, 1 jaman. Pokoknya aku pulang itu selepas maghrib udah gelap. Bener-bener udah gelap. Ya udah, aku naik motor pulang. Dan akhirnya kejadian, aku nabrak orang tua naik sepeda. Dan itu bener-bener apa yang ku alami, blank. Aku nggak inget sama sekali, hanya inget ketika momen aku nabrak. Hanya inget waktu momen nabrak. Hanya inget momen waktu mau nabrak. Setelah itu aku benar-benar hilang kesadaran, sempet pingsan juga. Semua tubuhku waktu itu apa aja yang luka sih. Mukaku gini, aku pakai helm, tapi waktu itu kenapa ya mukaku bisa lecet, nggak tahu juga ya. Terus untungnya ya nggak ada sakit yang kayak tulang gitu, nggak. Pokoknya cuma lecet-lecet di luar gitu aja. Aku cukup beruntung ya, beberapa kali kecelakaan nggak pernah sampai kena tulang atau apa gitu.
paling cuman lecet. Pernah juga waktu kerja di bank, aku sama atasanku naik motor Yamaha Vision. Nah waktu itu karena memang mengejar waktu dalam urusan pekerjaan, aku ngebut. Nah aku ngebut di perempatan. Sebenarnya aku masih hijau di situ. Tapi kemudian lagi-lagi sepeda lagi, orang tua lagi, aku nabrak sepeda. Tapi ya untungnya tidak terjadi apa-apa dengan orang tersebut ya. Bukan cuman sih, si bapak itu sempet kepalanya pusing, tapi ketika di scan dan lain-lain ternyata nggak apa-apa. Ya alhamdulillah, aku merasa bersyukur tidak terjadi yang apa-apa. Aku juga cuma lecet-lecet doang. Tapi satu hal yang tidak berubah adalah rasa penyesalan. Kenapa sih aku harus ngebut? Kayak zaman SMA juga aku menyesal, kenapa sih aku harus mengindahkan himbauan orang tua. Itu kan satu kesamaan, satu pattern yang sama gitu ya. Apakah itu yang dialami oleh Annette Havertz juga ketika mengiyakan ajakan dari tunangannya, padahal dia di situ punya klaustrofobia. Aku udah sampai di sini. Kita bertemu lagi besok di jalan pagi esok hari. Oke? Thank you.